Assalamualaikum, halo, welcome to channel Nisa Setia. Oke, terima kasih buat kamu yang udah klik video ini ya. Nah, buat kamu yang baru mampir di channel ini, perkenalkan untuk channel ini berisi mengenai beberapa tutorial aplikasi Android, lebih ke aplikasi dompet digital seperti Dana, OVO, Link Aja, ShopeePay, GoPay, dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu butuh hal tersebut, bisa langsung cek channel ini dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini nih ya, Nisa mau kasih tahu informasi mengenai Shopee Paylater. Jadi buat kamu yang baru pengguna Shopee Paylater ataupun memang mau tahu apa sih Shopee Paylater dan pokoknya sebagainya deh ya. Ada DP atau enggak, bayar ke kurir atau enggak, terus kok aku gagal aja sih gitu ya. Apa aja sih kriterianya, pokoknya semua Nisa rangkum di sini teman-teman ya. Nah, kalau kamu misalnya pertanyaannya cuma satu nih yang mau kamu tahu ya, suku bunga misalnya, itu bisa kamu lihat di deskripsi ya teman-teman ya. Jadi pertanyaan itu nanti Nisa jabarkan satu persatu ya di kolom deskripsi. Oke, langsung aja cek. Nah, buat kamu yang mau tahu semuanya, langsung aja simak video ini sampai selesai ya. Oke. Nah, pertanyaan pertama, pastinya apa sih Shopee Paylater itu? Mungkin sebagian kamu, walaupun pengguna Shopee, tapi mungkin ada yang nggak tahu ya, apa sih Shopee Paylater itu? Nah, lebih sederhananya bahasanya ya, menurut Nisa nih ya, kita bisa menyicil ataupun kredit di Shopee tanpa DP, tanpa kartu kredit. Hanya menggunakan KTP saja. Gitu teman-teman. Itu intinya aja ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, siapa aja sih yang bisa dapat Shopee Paylater ini? Nah, ini nggak semua akun teman-teman. Akun ataupun orang yang terpilih, teman-teman. Jadi ini udah dipilih sama pihak Shopee gitu loh ya. Itu biasanya sih dilihat dari riwayat belanjanya, sering belanja atau enggak gitu teman-teman. Biasanya sih kalau yang sering belanja itu dikasih limit Shopee Paylater ataupun bisa mengaktifkan Shopee Paylater. Gitu teman-teman. Nah, untuk cara mengaktifkannya gimana? Nah, pertanyaan selanjutnya nih ya. Cara mengaktifkannya, Nisa udah detail nih di pojok kanan atas nih ya, ada link. Ini untuk cara mengaktifkan, kalau bisa tonton di sini teman-teman ya. Oke ya, pokoknya itu cuma pakai KTP sama verifikasi wajah aja. Itu hanya untuk kamu yang berumur 18 tahun ke atas alias yang memang udah punya KTP teman-teman ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya teman-teman yang sering ditanyakan ya, kok Shopee Paylaterku nggak ada ya? Jadi itu kan ada nih bagian ini ya, nanti ada Nisa di sini tuh. Ada bagian Shopee Paylater yang itu, segera aktifkan tuh ya. Yang ada masih tulisan merahnya, itu yang biasanya ada tulisan limit 20 juta gitu kan, menggiurkan sekali ya. Tapi itu kan biasanya ada atau enggak ya, tergantung dari akun kamu teman-teman. Biasanya kalau akun yang baru itu memang nggak ada ya. Biasanya itu muncul kalau misalnya kamu udah aktifkan ShopeePay kamu dan kamu udah isi ShopeePay kamu alias sudah top up, kemudian gunakan ShopeePay kamu untuk belanja gitu teman-teman. Beberapa kali belanja aja deh, biasanya langsung ada tulisan tersebut. Tapi untuk sekarang ini tuh teman-teman tuh banyak gitu yang gagal aktifkan gitu ya. Mungkin dikarenakan belanjanya tuh masih sedikit gitu. Terus Shopee itu masih kayak memilih-milih gitu ya, memilih-milih akun mana yang pantas ataupun yang bisa dapat Shopee Paylater. Kalau misalnya kamu pengen berhasil untuk aktifkan Shopee Paylater, ya harus belanja terus gitu. Oke ya. Nah, pertanyaan yang sering dibahas ataupun sering ditanyakan sama teman-teman ya, ada DP nggak? Ataupun ada duit muka ataupun duit pertama ya. Itu biasanya kan kalau kita cicilan itu kan ada duit muka kan ya teman-teman. Itu kalau di Shopee kita nggak ada teman-teman ya. Jadi itu kamu tinggal check out aja belanjaan kamu di Shopee dengan metode pembayaran pilihnya SPayLater. Itu ada tenor yang 1 bulan, beli sekarang bayar nanti ya 1 bulan, kemudian ada yang 3 bulan, 6 bulan dan juga 12 bulan. Itu tergantung tokonya dan juga tergantung jumlah transaksi, total transaksi kamu teman-teman. Pokoknya kamu nggak perlu bayar ke kurir ya, tinggal nunggu barang datang. Oke. Nah, kalau misalnya kita udah check out nih ya teman-teman, udah check out, kemudian barang kita itu udah
dikemas dan juga dikirim. Nah, kita tinggal tunggu kan, tinggal tunggu barang datang. Terus kamu lihat nih, kok tagihan saya belum keluar? Nah, gini teman-teman, tagihan itu bakal keluar di menu SPayLater itu ya, di menu tagihan kamu. Kalau kamu udah terima barang kamu dengan baik teman-teman, kemudian kamu udah konfirmasi nih di aplikasi Shopee bahwa pesanan diterima, baru deh muncul untuk tagihannya. Nah, kalau misalnya biasanya nggak muncul di tagihan bulan ini, biasanya muncul di tagihan bulan depan gitu teman-teman. Kalau masih bingung gimana cara bayarnya ya, itu bisa lewat ini nih. Ini bisa nih ada linknya. Bisa melalui Shopee Pay, kemudian transfer dan juga Indomaret. Gampang banget kan caranya? Nah, kalau misalnya nih ada yang takut nih ya teman-teman, takutnya tuh aku udah aktifkan, tapi itu bayar nggak ya tagihannya? Nah, buat kamu yang bingung teman-teman, nggak usah bingung. Kalau kamu nggak pakai aplikasi ataupun kamu check out nggak pakai metode pembayaran Shopee PayLater, itu nggak akan kena tagihan teman-teman. Jadi kalau kamu memang udah aktifin, ya udah aktifin. Kalau memang nggak pakai ya nggak apa-apa gitu kan. Limit kamu nggak akan berubah-ubah. Bisa jadi malah bertambah ataupun berkurang. Nisa juga nggak paham ya nanti kebijakan Shopee-nya gimana. Yang pasti kamu nggak akan bayar tagihan yang nggak kamu pakai gitu teman. Oke, pertanyaan selanjutnya nih teman-teman ya yang banyak ditanyakan sama teman-teman nih. Oke, kalau misalnya nih ada limit yang kamu dapetin baru pertama kali misalnya 1 juta ya. Jadi itu setiap limit akun tuh berbeda-beda dapatnya teman-teman. Ada yang langsung 1 juta, ada yang langsung 3 juta, dan lain sebagainya. Pokoknya itu tergantung akun kamu ya. Kalau misalnya kamu udah dapet limit 1 juta, kemudian kamu mau ambil barang yang lebih besar harganya itu dari limit kamu, itu bisa nggak? Nah, jawabannya bisa teman-teman. Misalnya kamu ambil barang harga 2 juta, sedangkan limit kamu 1 juta. Nah, 1 juta itu kamu bayar cash teman-teman ya. Masih bingung? Misalnya, limit kamu 3 juta, kemudian harganya produk misalnya kamu beli HP nih harganya 4 juta. Ya udah berarti kan masih kurang 1 juta tuh. Nah, itu dibayar cash gitu, teman-teman. Biasanya sih dibayar cashnya itu kalau kamu pas check out kemudian nanti langsung suruh bayar menggunakan Shopee Pay atau transfer. Nisa belum coba sih, cuma Nisa udah tanya sama CS Shopee-nya. Katanya begitu untuk prosedurnya. Jadi tetap bisa ya teman-teman. Cuma Nisa nggak saranin sih untuk mengambil barang yang di atas limit Shopee PayLater kamu. Jadinya kayak jatuhnya kayak ada DP gitu ya kan teman-teman ya. Jadi kamu belanja bisa sesuaikan dengan limit Shopee PayLater kamu. Nah, untuk bunganya sendiri berapa persen sih, Kak? Oke, untuk bunganya sendiri, teman-teman ya, Shopee ini mengambil biaya penanganan 1% waktu kamu check out ya. Biaya penanganan 1% dari total tagihan kamu waktu check out. Nah, yang kedua, ini ada biaya penanganan lagi itu waktu di tagihan keluar teman-teman. Itu sebesar 2,95% dari total transaksi kamu. Kamu bisa lihat contohnya di sini ya. Nanti bisa perlihatkan untuk contohnya nih ya. Seperti itu teman-teman. Oke ya. Nah, hitung-hitungannya gimana sih Kak sebenarnya? Oke, ini saya kasih contoh sederhananya teman-teman. Misalnya kamu belanja itu semua total transaksi kamu pokoknya udah termasuk biaya ongkir, lain sebagainya ya. Total semua itu 100.000 teman-teman ya. 100.000 itu waktu kamu check out akan ada biaya penanganan sebesar dikali 100% ya. 100.000 oke, dikali 1%. Ya, maksudnya 1% ini sama dengan 1.000. Jadi ada biaya penanganan Rp1.000. Jadi total yang akan kena limitnya adalah 100.000, 1.000. 101.000 ya. 101.000 teman-teman. Itu total yang akan ada di limit kamu. Ngambilnya gitu loh ya, ngambilnya di limit 101.000. Nah, ketika ada tagihan keluar nih teman-teman, 101.000 ini dikali 2,95% kalau kamu ambil 1 bulan ya. Berarti kita jumlah 101.000 ini dikali 2,95% sama dengan
2.979 ataupun 2.980 ya. Nah, itu adalah biaya penanganan nanti, teman-teman. Nanti waktu ada tagihan. Kalau telat bayar gimana kan Nisa? Nah, kalau telat bayar kamu akan dikenakan denda ya. Akan dikenakan denda 5% dari total transaksi kamu. Hitung aja deh ya, kalau 5% berapa? Gede banget teman-teman. Pokoknya jangan sampai kamu bayar itu setelah jatuh tempo. Jangan sampai teman-teman, akan ada denda 5%. Banyak loh 5% itu ya teman-teman. Jadi kalau bisa jangan telat. Nah, kalau misalnya itu jatuh temponya kapan? Nah, jadi waktu pendaftaran nih teman-teman, waktu pendaftaran itu kamu pilih. Ada yang tanggal 5, ada yang tanggal 25. Kalau aku Nisa sendiri tanggal 5 di setiap bulannya jatuh tempo. Ada yang tanggal 25 gitu teman-teman, beda-beda ya. Nah, pertanyaan lucu nih teman-teman ya, masih ada kaitannya sama tadi. Kalau telat bayar itu ada yang datengin kita nggak sih Kak? Terus ada polisi datang nggak ke rumah kita ya? Agak ketawa gimana gitu nih teman-teman kalau baca komentar itu ya. Jadi gini teman-teman ya, kalau kamu niat ambil cicilan ataupun ambil utang ya nggak cuma sama utang sama Shopee aja deh ya, sama teman ataupun tetangga ataupun saudara yang boleh dibayar gitu, udah ada niat baik gitu kan, insya Allah Allah bakal kasih rezeki buat kamu untuk bayar utang gitu teman-teman. Jadi jangan sampai ya ada niat seperti itu. Sebenarnya kayaknya sih nggak ada yang datang loh teman-teman. Hanya saja nih harus kamu tahu ya teman-teman ya. Ini kan Shopee, ini kan kayak sistem tuh ya, memang sistem ya. Sistem. Jadi walaupun kamu ganti email kamu hapus aplikasi Shopee kamu, kemudian kamu ganti nomor kamu, itu tuh bakal akan ada terus sistemnya itu teman-teman. Jadi Shopee-nya itu tagihan kamu di akun kamu itu bakal akan naik terus. Kalau telat ya 5%. Itu kan gak akan terhapus gitu. Kalau misalnya kamu mengajukan penghapusan akun ya nggak bakal diterima dong ya, karena kamu kan masih ada tagihan. Jadi itu nggak bakal bisa menghapus sistem yang ada ataupun yang memang kamu udah utang gitu, yang ada tagihan gitu teman-teman. Jadi bakal akan ada terus. Jadi ngeri ya. Kalau bisa jangan deh. Itu nggak akan terhapus. Itu menurut Nisa loh ya. Logikanya seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya teman-teman ya. Ini untuk bayar tagihannya gimana? Nah, tadi Nisa udah sempat bahas. Untuk bayar tagihan, itu ada menggunakan ShopeePay, kemudian transfer bank ataupun Indomaret. Itu semua udah Nisa buatin video kok teman-teman ya. Kamu tinggal cari aja di playlist Shopee, ntar pasti ada caranya. Oke, gampang banget kok. Nah, selanjutnya teman-teman, ini bisa bayar tagihan double nggak ya? Bulan ini dan bulan depan. Bisa teman-teman. Jadi di situ kan ada tertera nih. Untuk tagihan bulan ini, kamu bayar sekarang. Kemudian nanti, kalau udah kamu lunas di bulan ini, nanti berapa menit kemudian itu biasanya muncul ada nih tab bagiannya tagihan bulan depan. Nah, di situ ya, ini saya contohin di sini ya. Tagihan bulan depan. Nah, itu kamu bisa bayar tab tombol bayar lebih dulu. Nah, jadi double kan. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi. Kalau pakai metode Shopee Pay Later, itu kita harus bayar lunas dulu, baru barang datang ataupun dikirim, atau kita nggak usah bayar apa-apa. Nah, udah Nisa bahas ya di pertanyaan keberapa tadi itu kan udah Nisa bahas, kita tinggal nunggu aja barang datang teman-teman. Nggak ada DP, nggak ada biaya apapun, nggak usah bayar kurir ya. Pokoknya itu semua ada nanti dibayar di waktu tagihan itu keluar teman-teman ya, sebelum jatuh tempo gitu. Kalau misalnya nunggu lunas baru barangnya dikirim, itu namanya arisan teman-teman. Oke ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, naikin limit gimana Nisa? Salah satunya dan satu-satunya cara adalah kamu belanja menggunakan Shopee Pay Later ataupun kamu belanja aja gitu walaupun nggak pakai Shopee Pay Later. Tapi oke teman-teman, ada juga nih yang tanya, Kak, kok aku udah aktifkan tapi gagal mulu ya? Padahal udah jalanin misi seperti isi Shopee Pay, kemudian belanja, bayar tagihan, itu pokoknya semua udah jalanin misi deh, tapi kok masih belum muncul ya, ataupun masih gagal ya.
Nah, salah satunya, satu-satunya cara adalah kamu tingkatkan belanja di Shopee, teman-teman. Itu bukan kata Nisa ya, itu kata CS Shopee-nya. Nah, teman-teman, ada juga nih yang tanya kalau aktifin pakai KTP ortu bisa nggak? Menurut Nisa sih bisa, tapi kalau bisa jangan ya teman-teman. Itu kan data pribadi kamu, akun kamu. Jadi kalau bisa pakai KTP kamu, jangan KTP saudara, temen, ataupun orang tua, jangan ya teman-teman ya. Dan juga nanti kan ada verifikasi wajah tuh. Nah gitu. Jadi ini Shopee PayLater ini diperuntukkan untuk kamu yang udah berusia 18 tahun ke atas. Oke teman-teman, segitu dulu ya pertanyaan yang udah Nisa jawab, yang udah Nisa rangkum mengenai Shopee PayLater ini. Nah kalau kamu mau tahu lebih lanjut ya apa sih Shopee PayLater itu dan lain sebagainya, kamu bisa lihat ya di menu Shopee PayLater, kemudian ada bagian tuh gerigi itu teman-teman ya, pengaturan ataupun gerigi, kemudian ada menu FAQ gitu. Itu bisa ya kamu baca-baca di sana. Oke, sekian dulu video kali ini teman-teman. Kalau ada salah kata mohon maaf. Dan semoga aja bermanfaat buat kamu, menambah informasi kamu ataupun pengetahuan kamu tentang Shopee PayLater ini. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di kolom komentar ya. Kamu boleh like video ini kalau kamu suka.